sampai sore ini masih meluangkan waktunya ya. Nah, di sini kita juga sersan saja, serius tapi santai. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan dan waktu berkumpul di sini ya, berkat rahmatnya, hidayahnya, karunia-Nya. Selalu kita curahkan untuk baginda kita Muhammad sahabatnya dan karunia-Nya, ya kita mendapatkan ya syafaatnya di akhir zaman nanti. Ya, di sini mungkin budaya positif juga sudah pernah dan sering dilakukan. Waktu itu Bu Gina sebagai GP pertama di sini pernah mensosialisasikan ini. Pak Asep Suryana juga pernah, gitu. Mungkin Bu Herna juga pernah, Pak Usman juga pernah. Bahkan kita sudah mempraktekkan ya setiap hari itu kalau ada catatan ya mungkin dari BK budaya positif, restitutif, penanganannya seperti apa. Nah, di sini saya paling cuma mendiskusikan dan menakar seenaknya seperti apa, begitu ya. Mungkin mengenal saja teori kendali. Mungkin kita masih sering ya merasa bahwa sesuatu itu bisa dikendalikan, termasuk siswa kita begitu, yang bisa kita atur semau kita. Karena mungkin siswa dibuat takut, buat nurut begitu mungkin kebanyakan, atau dibuat merasa tidak enakan sehingga patuh. Nah ini contohnya seperti pakai helm itu hanya ikut aturan atau takut ditangkap polisi, atau sebenarnya sadar tentang ikhtiar keselamatan gitu ya. Mungkin selain mangga kalau mau didiskusikan di kita itu gimana sih anak-anak kita di sekolah soal suka apa masalah di sekolahnya apa aja nih, terlambat misalnya ya, terlambat sekolah salah satunya itu karena apa? Terlambat sekolah nggak bisa juga mungkin kayak ini Pak, tidak mengerjakan tugas mata pelajaran. Dan itu pun kan hampir sama seperti contoh ini, bisa jadi karena mungkin memang dia yang butuh apa karena takut gurunya lalu mengerjakan. Ya, di kita tuh anak-anak itu mengerjakan itu tugas karena takut atau terancam nggak dapat nilai atau sadar itu butuh buat dirinya ya. Masih banyak mana? Kebanyakan sih karena takut ya, bukan kesadaran dan kewajiban sebagai siswa ya, tugas gitu kan. Mungkin karena takut nggak dapat nilai, takut karena dimarahin sama guru tersebut gitu kan istilahnya. ada sebagian kecil sih yang memang dia sadar karena itu buat tempat buat dia. Masih ada ya? Ada sebagian kecil. Itu di situ kita juga dapat ilmu ya. Berarti harapannya sih di teori kendali ini memang kita ada dalam sebuah ilusi kendali. Manusia nggak bisa mengendalikan orang lain ya kalau dirinya sendiri tidak tersugesti. Sehebat apapun ilusionis begitu, kalau dirinya nggak pernah membuka diri, katanya nggak bisa dikendalikan begitu. Kecuali atas izinnya begitu ya, lewat doa atau mantra. Tapi nggak tahu itu semanjur apa, karena kita tahu praktiknya juga sulit ya di sekolah kita membuat sadar biar melaksanakannya karena nilainya bermakna gitu, bukan karena ikut-ikutan temennya, takut dan sebagainya. Mungkin kita punya cara ya bisa membuat kesadaran itu gimana? Ada ide satu aja. Sebetulnya kalau membuat kesadaran itu lebih bagusnya memberikan contoh dulu ya kepada anak tersebut. Dan istilahnya mungkin di kita itu lebih banyak kenapa anak datang terlambat. Kadang-kadang mereka juga suka melihat dari faktor gurunya juga yang sering datang telat tapi tidak ditegur gitu kan, istilahnya mungkin gambarannya seperti itu. Makanya faktor yang paling pertama ya istilahnya. Terus yang keduanya mungkin anak datang telat itu mungkin karena terlalu nyantai berangkat ke sekolah, mungkin karena mungkin dari rumahnya pagi tapi mereka kumpul dulu di mana gitu kan, istilahnya akhirnya kebarannya datang ke sekolah. Berarti memang anak kita belum mengerti manfaatnya kali ya. Iya. Jadi semacam ya ikut-ikutan lah daripada takut gitu ya yang kita suka simpulkan. Ya, tadi udah ya berarti ya, solusinya juga tadi mungkin apa kira-kira solusinya ya? Tadi udah pastinya ngasih tahu kita tentang panutan ya, dan contoh. Harus jadi contoh dulu. Tapi pernah ya kita melakukan sesuatu terus kayak siswa terinspirasi gitu ya? Iya. Ikutin. Misalnya kayak Parul ini nggak pernah marah misalnya. Nah, mungkin barangkali ya. Luar biasa. Oke, ini berarti banyak ya. Kita tinggal tuh di mana Pak Asep sendiri sebagai guru BK masalah di sekolah kita terkait pengendalian gitu.
lebih dari ini atau cuma 3 aja? Mungkin banyak ya. Banyak Pak. Cara membuang sampah pada tempatnya itu Iya. sering karena terlalu cuek anak itu, mungkin nggak tahu. Misalnya kan kalau Lisa enak ya lihat sampah ambil, tapi kan mereka kebanyakan ketika melihat sampah berserakan nggak ada niat untuk mengambil atau membuang ke tempat sampahnya gitu. Malah dari segi Jadi cuek dia. supaya kebersihan, kebersihan. Mungkin perilaku. Iya, betul Pak. Ya, betul kata ya. Betul kata. Ini di depan. Kalau dari BK kita banyak Pak kan berkaitan dengan masalah pakaian kalau ada di BK itu masalah pribadi, juga sosial, belajar sama karir gitu sebenarnya. Nah memang kalau mencakup keseluruhan dari permasalahan sosial gitu, yang di mana kan berkaitan dengan seluruh warga masyarakat. Nah, dari segi masuk ke tata tertib juga dan aturan sekolah gitu, dan terutama sopan santun Pak. Yang kadang ada juga penyampaian seperti ini. Anak itu hanya misalkan menegur atau ibaratnya hanya senyum salam sapa itu ke guru yang memang masuk ke kelasnya, tapi ketika ke guru lain yang misalkan tidak mengajar di kelasnya itu kayak nggak kenal gitu, atau bahkan apapun tidak gitu. Nah itu termasuk saya rasa penting dan perlu juga termasuk di poin itu. Oke, jadi setiap ketemu itu memang sebaiknya sama teman yang tidak kenal juga begitu. Nah betul. Itu masih tantangannya. Mungkin kita langsung ke slide selanjutnya. Ini jangan-jangan kita ya, ini mungkin jangan-jangan kita atau barangkali itu yang mungkin Pak Arief juga merasakan ya. Anak-anak kita tuh ngerti nilai kehidupan nggak sih sebenarnya gitu. Kayak ngapain sih sekolah, ngapain sih belajar, ngapain sih nuntut ilmu, ngapain sih gitu. Nah, atau tadi mungkin kenapa tidak sopan santun, ngerti toleransi nggak sih, ngerti kasih sayang nggak sih. Nah, mungkin pengalaman aja, sharing aja di sini. Atau sebenarnya dia ngerti tapi nggak ngerti cara ngapainnya. Kayak kalau di agama itu tahu sholat itu wajib tapi tidak dilakukan gitu kan. Tahu sholat itu dosa kalau meninggalkan tapi tidak dilakukan. Hanya seperti itu, mungkin karena faktor apa gitu kan, anak itu merasa cuek aja gitu. Jadi nggak ada niatan buat apa ya, oh iya ini kan wajib gitu kan, kita harus ini gitu kan. Oh kita nggak boleh ini, nggak boleh dilakukan gitu. Jadi apa ya, niat apa sih, daya ininya kurang gitu kan sebenarnya. Kalau harus spesifik ya kayak imannya seseorang mungkin. Mungkin kalau dari segi agama, mungkin kalau dari segi yang lain mungkin inisiatifnya kurang ada. Wujudnya kalau Oh ini ada lagi tapi kan saya coba itu kan di sekolah ya. aja bisa. Moral ya, kalau dari perilaku ya, perilaku dengan temennya, pergaulan, cara berbicara, cara berpakaian ya. Aturan sekolah itu cara aturan-aturan yang ada, disiplin sekolah, tentang moral, tentang nilai-nilai apa sosial ya. Itu masuk ya? Iya, Masalah sosial. Mungkin ada kasar-kasar lah di sini, alhamdulillah kalau calon saya sih. Tapi kita nggak tahu ya dari jumlah siswa sebanyak ini niat mereka sekolah untuk ngapain gitu kan. Ya belum pernah survei gitu Pak. Apakah karena paksaan orang tua dan apakah karena emang daripada dia di rumah gitu kan buat kerja atau gitu kan istilahnya, kita nggak tahu istilahnya. Berarti kita di sini memang merangkum nilai, dan ini semua nilai itu nggak ada yang tabrakan ya, asal nilainya bagus ya. Yeah. Kayak sekolah ngapain sih, nyari teman, saudaraan, silaturahmi, bagus itu poin penting. Harus catat bagian penting. Berarti siswa kesini jangan sampai kehilangan ini. Nilai ekonomis dapat uang, ya satu penting gitu ya. Yang penting dapat orang tua. Nilai apa lagi? Ya nambah relasi ya, tadi silaturahmi. Pengalaman nggak dapat ilmunya tapi mungkin dapat interaksi misalnya ya. Jadi banyak ya, belajar hidup bersama. Ya, sama wah kalau saya cuma main sama gengnya di rumah mungkin nggak berkembang. Ada niatannya, wah kalau sekolah kan beragam ceritanya, nilai toleransi, nilai saling menerima, kasih sayang di sini mungkin ya. Nah termasuk kata kembalikan yang helm tadi, kalau anak-anak kita itu mungkin ya suka kehilangan arah. Pakai helm itu karena takut polisi, takut mungkin apa aspek di depan,
Padahal pas gue nggak ngapa-ngapain sekarang ya. Tahu tarik gitu kan, bagi jalan gitu. Padahal tujuan awalnya keselamatan, kesehatan. Nah, anak kita itu lupa atau memang tidak tahu ya tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka harus kerjakan. Satu lagi terkait komentar kan itu. Kira-kira kita tuh antara lupa atau tidak tahu anak-anak kita tuh Kurangnya kesadaran sih sebetulnya. Iya, main HP, Pak. main HP. Tapi kalau Jadi kita tanggung jawabnya kurang. tanggung jawabnya, dia tanggung jawabnya ya. Ya, kadang kita tanya lagi sama siswanya. Kadang sekolah udah menerapkan apa sih nilai-nilai komitmen sekolah udah ada kan ya? Komitmen sekolahnya anak sebelumnya kan bikin komitmen tuh ada materai gitu ya. Kadang-kadang itu lupa, cuman bikin tanda tangan lupa. Nah itu kayaknya mesti ada kajian khusus ke siswanya. Mungkin anak lebih kita kenalkan dengan nilai dulu atau tata tertib sebaiknya. Kayak kamu kenapa sih dilarang rokok, nilai kesehatan, nilai apa gitu. Mungkin yang anak tidak tahu. Nah itu membangun kesadaran. Nah, kesadaran berarti memperkenalkan nilai-nilai yang banyak tadi mungkin ya. Iya, kayak peraturan. Kalau peraturannya gampang, jadi istilahnya kalau peraturannya bisa kita bikin, tapi yang susah itu adalah siswanya kadang kalau udah dikasih peraturan pasti suka ngingkar gitu. karena mereka juga mikir ngapain sih saya pakai sepatu hitam, ngapain sih saya harus rambutnya potong pendek gitu kan. Nilainya apa sih? Seberapa penting sih buat hidupku? Berarti yang dikembalikan ke nilai-nilai harapannya kan di situ ya. Yang mungkin bisalah ini nanti bongkar ini gitu kan. Nggak pokoknya proses ya. Kita udah berjalan ini kan tim dobrak. Ya. Kan nilai itu kan kalau udah tersentuh di hati kan kadang ya orang rasa ding gitu ya. Oh iya, itu benar ya apa itu benar. Mungkin mereka ya belum merasakan karena belum apa yang belum terjadi sama dia sendiri. Kadang itu kan Kalau udah terjadi baru gitu kan. nilai kan abstrak ya, kayak keselamatan gitu. Nggak pakai helm kalau belum jatuh ya belum Iya. misalnya gitu. Tapi apa harus kayak gitu? Enggak sih. Saya juga di Biasanya semangat belajar ketika udah nggak naik kelas, oh, berarti harus semangat nih biar naik kelas gitu kan suka ada gitu kan sebenarnya. Kalau kita ubah nanti bukan dengan ancaman tapi kamu bisa lebih berguna, kamu bisa meningkatkan potensimu kalau kamu belajarnya serius. Iya. Misalnya faktor jeleknya seperti apa kalau nggak belajar gitu kan. Faktor baiknya apa misalnya di dulu. Ya dikenalkan Ini ada pola sebab akibat. Nah, pola sebab akibat Betul. tanam itu tuai ya, tanam panen gitu ya. Ya. dan juga ada dua faktor ya yang mempengaruhi faktor internal dan eksternal. Nah, kita memang kan beratnya adalah di mana internalnya. Kalau eksternal terus gurunya kan yang melambangkan ya. Selalu yang salah kan sekolahnya, semua sekolahnya, kebijakannya, kurikulumnya, gurunya gitu kan. Anaknya nggak pernah. Ya itu internal sih makanya ya. Nah kita membangun internalnya aja biar nggak terlalu capek. Nah di sini makanya ada motivasi, dukungan dan penghargaan. Mengapa seseorang tergerak melakukan sesuatu? Contohnya tadi mengapa sih dengan sekolah benar nggak menghindari hukuman atau ketidaknyamanan kalau di rumah? Ya marah-marah orang tua gitu. Iya. Tapi kita kebanyakan begini. Tidak sedikit sekarang Pak emang apa anak itu dengan background keluarga yang maaf gitu ya misalnya dari ayah ibunya atau berapa tahun lah isinya. Ya sehingga lari ke sekolah itu tadi sesuai dengan nomor satu menghindari ketidaknyamanan dan juga hukuman di rumah. Itu memang kita melakukan sesuatu juga kayak gitu ya. Kenapa kita kerja supaya ini yang butuh uang dan ya kalau hidup nggak bisa menghidupkan juga terus menghindari ketidaknyamanan. Ini Itu juga kecil level- itu presentasinya nomor satu. levelnya kan makin tinggi ya. Ya, level satu di sini kayaknya siswanya presentasinya kecil karena Oh, iya. tidak nyaman di rumah misalnya. Main 1-2 orang gitu ya. Ya, presentasinya kecil. Nah, kalau level kelas nggak bisa memantau gitu ya. Level 2 mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Wah ini lebih besar. Iya, Iya, lebih besar. Atau kamu ke sekolah. Contohnya Itu jajan. Oh, nah, karena hari pengalaman bro. Kalau ranking 1 dikasih ini, Menarik nanti ada itu nanti penghargaan. Ranking 1 dikasih ini. Kita dapat uang jajan. Ya, nanti Pak, foto sekolah ya Pak. Iya. Kalau nggak sekolah nggak jajan. Ya. Nggak punya imbalan ya biasanya gitu kan buat dapat uang saku gitu ya. Terus dihargai ya sama tetangganya. Jadi Mana sekolahnya nggak semangat belajarnya kurang. Karena motivasinya level 2. level 2. Ini sebagian besar ya. Ini kan tadi jarang yang satu ya. Iya. Ini Ya 50%.
ini 30%, ini 70%, nyanyi apa kalau di Semani? Oke, nggak apa-apa kita kan ini ya. Itu presentasi saya. Mungkin teman-teman yang lain punya kali ini presentasi masing-masing. Kalau sebenarnya teman-teman iseng gitu kan, ngapain sih kok kamu di mapel ini bagus nilainya, di mapel ini enggak, di ini kamu rajin, di ini kamu bolos gitu. Yang mana sih? Gurunya galak. Gurunya terlalu santai Pak, jadi kita semaunya aja. Antara dua hal ya gitu, santai dan galak itu sama-sama menjadi ancaman atau apa? Atau yang level 3, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, sadar bahwa mau gurunya kayak apa, mau sekolahnya kayak apa, di sini saya tempat menempa diri, saya cari sendiri jalan keluarnya. Ada siswa kita yang nomor 3? Ada. Kecil itu. Kecil. Kecil kayaknya. Nggak terlalu banyak kayaknya. Nggak terlalu banyak. Paling yang di kelasnya yang itu, yang mungkin lebih menonjol, ranking. Paling yang 5%. Tapi di pelajaran saya banyak itu. Yang ini? Level 3. Pasti wajib nanti. Nanti. Kalau pelajaran matematika beda lagi nanti. Menghindari kita nyapa. Agama semua. Level 3 masuk. Yang sakit juga sakit kalau agama. Sehat. Iya. Jadi mungkin Pak Aspek juga kalau melihat ini ya, siswa kita mungkin ini tadi ya audiensi kita, gambaran kita memang kenapa sih sulit gitu. Memang motivasinya masih beragam gitu. Beda ya. Ini cara menangannya juga beda antara satu level 2 level 3. Tapi kalau dibahas ini 10 jam juga nggak selesai ya. Jadi ini diskusi dasar dulu, nanti di sesi berikutnya. Berikutnya mungkin lari ke hukuman. Biasanya apa sih tadi ya, mungkin motivasi yang kayak gitu, terus perlakuan siswanya yang entah tujuannya bolos atau telat, apa hukuman yang sering dilakukan itu apa sih? Atau kita menghukum siswa itu biasanya kayak apa? Kalau hukuman Sih menghilang orang tua kalau di sini. sebelum di situ apa? Nah kalau istilah atau hukuman ini memang kan lebih cocok dan pantasnya itu di kesiswaan tidak kalau misalnya di PK itu mungkin lebih tepatnya bukan masuk di hukuman, tapi kalau di situ kan ada motivasi, dan itu salah satunya. Penghargaan pun itu akan diberikan kan ketika ada perubahan dari anak dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Nah kalau misalkan boleh sedikit menyampaikan juga ya, kalau misalkan di BK itu sendiri kan lebih tepatnya ini Pak, berhubungan dengan dari kesadaran dan menyadarkan diri dan memandirikan siswa agar bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu. Jadi bukan dibantu, hanya diberi treatment khusus sehingga si anak itu berpikir sendiri, mencari solusinya sendiri sehingga nanti bisa sendiri. Nah itu mungkin gambaran sedikit. Nah kalau dihukum dan menghukum itu rasanya istilahnya lebih tepatnya tadi sih ranahnya mungkin di kesiswaan. Tapi sebenarnya praktek hukuman itu kalau di sekolah itu gimana sih menurut kita semua gitu ya? Prakteknya. Maksudnya mungkin masih ada nggak sih atau masih perlu nggak sih hukuman atau wujudnya saja yang dirubah sebaiknya? Kalau dulu saya waktu kecil di buku pas pelajaran saya masih ingat elektronik ya, buku saya gambar-gambar, bukunya diambil gurunya langsung ditampar ke muka saya. Itu hukuman atau konsekuensi ya? Jatuhnya ya. Tapi Hukuman itu ada berapa macam? Ada verbal, ada bisa hanya dengan apa? Kalau ada yang fisik kan itu bahaya, jangan. Jadi ada istilah hukuman itu sebetulnya jangan ada kata hukuman di sekolah itu jangan. Harusnya punishment apa sih? Pembinaan. Bukan hukuman, jadi lebih konsekuensinya ya. Ya aturan harusnya. Jadi mungkin tata tertib terus konsekuensi, misalnya nggak bawa buku konsekuensinya apa, misalnya suruh kayak mungkin yang telat suruh sholat dan ini ya hafalan surat itu konsekuensi ya berarti temanku. Kalau dulu saya telat suruh aku gitu saya sekarang udah nggak ya prakteknya. Tapi ada juga ketika siswa ada yang senang dihukum lagi. Ada sih, ada dia senang daripada disuruh nulis. Kalau senang yang hari nah itu tergantung motivasi apa seperti itu ya. Siswa itu ada yang ada juga siswa SMA itu kalau dihukum malu dia. Dia udah merasa besar di depan umum dihukum, akhirnya dia ini juga apa benar karena dia udah dewasa merasa nggak pas dengan hukumannya gitu.
Iya. Banyak banget. Kalau berarti hukuman sebenarnya banyak kurang efektifnya ya. Mungkin konsekuensi ya. Kayak tadi mungkin ngasih pilihan juga ya kayak, wah pas saya nggak seneng ini, gitu, pengennya gini aja. Itu berarti sebenarnya sudah ada konsekuensi. Iya. Oke, ini udah luar biasa gitu kan. Memang tim aja. Sama ini mungkin Pak, pengalaman saya menangani misalnya kesalahan di sekolah khususnya, dan kebetulan memang sampai saat ini juga saya pegang yang namanya surat perjanjian, dan itu biasanya yang memberikan sebetulnya dari wali kelas atau dari kesiswaan. Jadi si surat perjanjian itu ada sanksi di dalamnya. Nah, sanksi ini mungkin Pak Ruli nanti kalau bahasnya lebih cocoknya maksudnya ke hukuman kah atau konsekuensi gitu. Karena di surat perjanjian itu mungkin Pak Ali pernah kasih juga Pak Ali ya. Iya. Isinya itu ada yang pertama poinnya itu tidak naik kelas, dikeluarkan atau dipindahkan dari sekolah. Nah, khusus kelas 12 itu ditunda kelulusan. Ada 3 poin di sekolah kita yang jadi kata-katanya sanksi lah di situ. Oh iya, berarti konsekuensi sanksi ini ya bahasa lainnya ya sama. Yang saya pelajari juga sih di program ini memang gitu sih. Kalau kita ngasih balasan atas kesalahan siswa tidak sesuai kesepakatan di awal itu hukuman katanya. Kayak tiba-tiba saya nggak sama siswanya, berat kesalahan kecil terus disuruh ngapain. Nah itu hukuman. Tapi kalau kita benci banget sama siswanya, tapi konsekuensinya misalnya cuma suruh apa gitu, padahal kita kurang puas, itu tetap konsekuensi dan itu masih boleh, dan itu memang silakan sesuai kesepakatan di awal. Asal konsekuensinya manusiawi katanya. Ya. Itu ya. Terakhir ini ya, masih ada berapa slide lagi. Penghargaan dihukum dengan penghargaan. Nah, mungkin selama ini saya juga berpikir bahwa penghargaan itu obat paling mujarab menangani semua masalah. Ternyata tidak. Saya punya pengalaman betul, termasuk saya siswa gitu. Pernah saya eksperimen gitu. Siswa berhasil menjawab pertanyaan, saya kasih hadiah, habis itu gagal menjawab di pertanyaan berikutnya. Males-malesan ikut karena apa? Biasanya kalau orang dikasih penghargaan di awal, dia akan puas. Kedua, dia akan merasa tinggi, terus merasa tidak belajar lagi. Akhirnya yang teman-teman tadi malah yang lain justru bisa mengambil alih kehebatan tersebut. Dan itu juga sesuai riset benar sih. Dan beberapa riset mengatakan kalau pas kita di kelas terus ngasih hadiah untuk siswa yang pintar gitu, diapresiasi, dikasih hadiah, kasih semangat. Itu yang seneng cuma yang dikasih hadiah, yang nggak seneng yang nggak dapat. Itu faktanya. Jadi penghargaan gitu ya, katanya sih boleh diberikan tapi jangan sampai orang lain tahu gitu. Kayak ngasih aja tapi di belakang, kalau di depan takut ria dan menimbulkan kesenjangan sosial di kelas. Yang itu efeknya niatnya motivasi tapi jatuhnya berbeda. Atau pengalamannya apa? Ya, dan juga pasti jelek mas. Ya, ini ada pasti jelek. Iya. Jadi mau belajar karena pengen mendapat hadiah. Gitu kan. Jadi ketika nggak ada hadiah, dia malas belajar. Itu ya berarti tantangan kita motivasi hukuman dan penghargaan ini mana yang lebih efektif gitu. Tapi nggak apa-apa sih ngasih penghargaan pas selesai, kamu hebat nih. Katanya seperti itu ya, saya juga belum merhatiin. Tapi benar, saya merasa bisa jawab dan menjawab, tapi yang dikasih hadiah temennya itu dongkolnya luar biasa. Gitu. Tuh, tadi yang pengalamannya sama ya semuanya. Jadi bisa atau tinggal setuju atau tidak itu dengan riset di atas. Banyak. Atau setuju? Jadi sama-sama dihukum tapi modelnya penghargaan. Membuat kayak kalau ngerasa nggak dapat penghargaan, merasa kecuali mungkin lomba ya. Udah ada ininya, pemenangnya, ada peraturan kategorinya, ada penilaian ketat yang memang ada menang kalah. Tapi kalau di kelas suasananya kayaknya bukan menang kalah. Di sekolah makanya sekarang ranking juga udah ada ya. Tapi ada juga pelajaran ya penghargaan dalam pemberian penghargaan. Nah, siswa juga suka bercerita ke orang tuanya. Dia yang kayak gitu, aku senang sih di sekolah ini apa? Dia hanya menjawab ya 1x1 dia jawab 1 dia percaya dulu. Itu bisa dulu ke orang tua. Nah itu juga menjadi apa? Motivasi dirinya sendiri. Nah itu tantangannya. Saya dulu juga senang sih dengan model kayak itu dan terima. Tapi zaman sekarang orang sakit hati itu luar biasa di media sosial ya. Yang menangnya 1 tapi yang bencinya 10, yang paling viral.
Kita tahu ya, termasuk kasus-kasus kenapa guru selalu dipojokkan dalam setiap kasus karena dia nggak senang. Iya, seperti itu. Nah ini tantangan ya, makanya dan kita diskusikan di situ tuh harus bisa memetakan betul-betul gitu. Oke, lanjut ya, berikutnya ke restitusi. Mungkin juga udah paham istilah-istilah ini, udah praktekin ya di buku panjang itu ya, biasanya di kelas itu yang suka ngisi gitu. Mungkin Pak juga sering ngecek ya, wali kelas. Jadi restitusi itu sebenarnya sepele sih. Siswa di kita tuh banyak salah, banyak dosa. Kita cuma mencari kesalahan yang bermakna buat makna pembelajaran mereka supaya di luar dia mengulangi kesalahan di sini. Di sini loncat pagar, tidak pagarnya tetangganya nggak usah diloncati, cukup di sini. Atau gimana ya, nanti diskusi. Di sini tidur-tiduran, ya cukup nanti di rumah yang penting rajin bantu orang tuanya. Gitu, kesalahan yang bermakna. Artinya ya balik ke nilai-nilai keyakinan tadi itu ada cara nggak sih? Gitu, ya? Bangun kesadaran yang lagi-lagi ya. Memperbaiki hubungan. Jadi setelah siswa punya masalah sama kita, nah PR-nya tuh gimana ya supaya hubungannya tetap baik, nggak benci-bencian. Saya nggak senang sama Pak Tegar, lalu ngomongnya pedas, awas nanti kalau Banyak kepesin. Kepesin dikuras. Ada trik-trik kejahatannya. Nah ini restitusinya di sini ya. Jadi kita nasihatin tapi nggak membuat orang dengan mungkin di sini ada yang nggak senang sama gurunya waktu dulu dua orang Pasti ada sebab-sebab ya. Nah karena berkaitan kayak entah maksudnya ke hukum atau konsekuensi tadi atau sanksi. Jadi ketika misalkan lagi olahraga apa gitu misalnya terus kita melakukan kesalahan, nah membenturkan kepala ke yang basket Pak. Nah itu tuh harus bunyi tuh. Wah ini pencak silat apa sih? Rebus. Masih ingat itu tidak terlupakan. Apalagi ya, kalau calon-calon pendekar itu ada aja ya ospeknya ya atau ospek itu kan ospek Pak. Nah itu Tapi beda kan dulu sampai sekarang. Mentalnya beda. tapi mesti ada ya guru yang dikenang karena teladannya, karena kehebatannya, karena modalasannya, kegantengannya. Dapat kalau Tidak ada contoh. Berarti yang memperbaiki hubungannya luar biasa. Sampai ilmunya gitu ya. Yang kita bisa praktekkan gitu. Masalahnya ini kan orang yang mau bersalah, berarti yang orang memang secara hati kita ya seneng nggak seneng gitu ya. Dongkolnya ada gitu, tapi kita tetap fokus memperbaiki hubungan itu. Ada ilmunya nggak sih Pak? Aspek mungkin orang psikolog Yang Kesal tapi tetap sayang gitu. Berhubungan baik. Nah kalau di apa tinggal kalau di BK sendiri kan ada yang namanya ini Pak kayak apa sih rumusnya teori gunung es itu Pak. Gunung es gunungnya di lautan ya ini kan ada yang muncul ke permukaan ya Pak, ada yang juga apa namanya Yang dalam tidak terlihat. Nah jadi kalau misalkan salah satu contoh misalkan ada anak yang sering terlambat atau masalah apapun, mungkin kan pada umumnya orang melihat kesalahannya sehingga menjudge si anak ini bandel, nakal dan lain-lain. Nah kalau di BK ini salah satu caranya itu tidak yang terlihat ya, tapi mencari ke dalamnya gitu. Apa sih yang jadi alasan dia sering terlambat? Kenapa misalkan dia malas untuk belajar dan lain-lain. Nah ketika ditemukan permasalahannya, barulah di ibaratnya lebih seringnya bisa diperbaiki dari yang tidak terlihat itu. Salah satu contohnya mungkin kalau dulu sering guru BK itu pas pembisit, nah maka kan kita tahu apa yang terjadi di keluarga dia dengan keluarga dan apa saja kegiatan dia, aktivitas dia di rumahnya. Bahkan yang lebih miris ada Pak, ibaratnya siswa yang dia terlambat ke sekolah itu, ada yang harus merawat orang tua yang sakit. Nah, dia tidak cerita ke siapapun sampai akhirnya justru saya. Ya lagi. Kita sih lagi. Oke, luar biasa dari Mas. Berarti empati kali ya, kita harus mengenali posisinya dia ini lagi apa gitu ya. Iya. Sehingga kalau sudah tahu seperti itu,
otomatis yang tadi kata Pak Sepin sampaikan, yang mungkin awalnya kita melihat dari sudut pandang yang kasarnya kebencian, ketika tahu alasannya, ketika tahu apa yang menjadi sebab akibat seperti Pak Loli bilang tadi, sehingga kita jadi berubahlah hati kita yang tadinya mungkin tidak empati menjadi empati, seperti itu Pak. Itu saling mendukung dan menguatkan juga berarti ya, karena kita menyelami permasalahan dia. Nah, itu kan juga enak-enak ya rasanya ya. Iya. Nah, urusan lo, urusan gue, sehingga ada ego kayak gitu ya. Makanya urusan gue itu berarti teori kebutuhan ya Pak. Mungkin yang lain juga pernah baca ya. Kita tuh siswa katanya punya keinginan berkuasa menguasai sesuatu, pengen kasih sayang dan rasa diterima, pengen bebas, pengen kesenangan dan tujuan utamanya survive gitu. Anak sering teriak-teriak dengan teman saat KBM. Iya. Nah, itu ngapain itu biasanya? Sia-sia gitu kan. Kebutuhan apa sih biasanya? Kenapa sih mereka yang teriak-teriak? Kebebasan. Mungkin di rumah mungkin dia nggak bisa seperti itu. Di Kalau di sekolah kan banyak kita banyak teman istilahnya. Terus gurunya baik lagi, Gurunya baik, cuek. Jadi ngambil teriak-teriak memberi kesempatan untuk ini ke siswa sebenarnya nggak masalah ya. Nggak masalah sebenarnya. Guru nggak dapat masalah. Kan sesuai dengan konsekuensinya Tidak. dan kesepakatan kita bersama sebelumnya. Keyakinan kelasnya ya. Iya, Kadang dari awal tidak kan dia pengen perhatian guru. Iya. Bisa juga Cari perhatian. Ya. Karena mungkin kurang kasih sayang. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Oke, berarti sebenarnya kan ada alasannya sih kayak tadi kelas ya gunung Iya. es yang bawah itu didasari ini. Anak sibuk bermain HP saat KBM, Karena mungkin nggak ada kesenangan. nggak ada kesenangan, boring sama pelajarannya, boring dengerin ceramah gurunya gitu. Tapi menarik, ternyata saya investigasi satu anak itu karena dia juga nggak punya teman, jadi temennya HP. Oh iya. Jadi kayak nikmat aja. Kalau punya teman di kelasnya dia agak sedikit punya motivasi ngikutin pelajaran. Kalau di sini saya nggak punya teman, teman-teman pada gitu sama saya. Gurunya juga asik ngejelasin gitu kan, misalnya saya HP aja. Ya, itu sih nggak bisa buka di online. Wah itu makanya pelariannya kan banyak ya. Bisa dua ya. Bukan nakal, bahkan pintar anaknya, tapi gara-gara tidak diterima di lingkungannya, dia agak sedikit nggak punya teman gitu ya, diasingkan sama temannya. Gurunya juga asiknya sama temennya itu, yang ini kayak merasa gak ada yang pedulin gue gitu. Ini investigasi saya waktu itu ya. Sering tertidur saat KBM juga bukan ternyata begadang. Ya yang laki-laki begadang, yang perempuan Bisa bertahan hidup juga. ya Dari malamnya. malam Karena mungkin kerja. kerja dan lain sebagainya. Saya bilang yang itu enggak gitu. Terus yang lain, ya pas saya bosan dan saya melihat malas sama teman-temannya juga gitu. Di sini masa teman baiknya ini. Oh, dari kelas lain ya ada cuma satu dua. Dan terus apa yang membuat kamu makin malas dan tertidur di kelas? Sebenarnya Pak saya punya musuh di sini. Ada orang yang selalu menghasut saya jadi lelah secara energi. Nah, wow. Energi dia terkuras karena satu kelasnya ada teman yang nggak suka dan dia menghasut. Kalau dia ambil beda kelas, ya sedikit nyaman dan benar gitu ya. Setelah dikondisikan dia sedikit ada atensi yang bagus gitu. Macam-macam ya. Tapi kebanyakan laki-laki begadang. Begadang. Bukan main game tapi scroll TikTok, IG Dan sebagainya. dan ya apalah aplikasi yang kita laki-laki nggak tahu ya. Sering main bola saat jam kosong. Nah, ini berarti problem yang udah umum ya. Pengen bebas dan senang. Nah, bagusnya difasilitasi atau gimana ya siswa? Gimana? Kalau ini bisa dari wali kelas pertama atau juga dari guru mapel ya, membuat kontrak belajar Pak di kelas. Jadi apa namanya ada ya bisa dengan media apapun sekarang gitu. Jadi ketika nanti hal-hal ini dilakukan yaitu tadi kembali lagi ke apa namanya adanya Kontrak konsekuensi atau apa tadi Pak? keyakinan kelas, kontrak belajar. Nah, ya, tetap belajar. Tetap belajar dari awal terus ada konsekuensi tadi kalau misalkan melanggar ini nanti konsekuensinya apa kayak gitu. Kan kalau memang sekarang kan harus dihilangkan ya bahasa hukuman karena terlalu apa gitu namanya. Jadi lebih ke pembinaan mungkin kalau sekarang kayak gitu sih Pak.
memang urusan kebutuhan nggak bisa dipenuhi di sekolah ya. Masa dia nyari uangnya siswa, kita yang nyari gitu ya. Tapi kalau sekolah menghambat kebutuhan yang mereka nggak dapatkan di rumah ya ini ya akhirnya dampaknya ya, dia akan nyari-nyari gimana caranya. Termasuk lompat pagar bolos itu, saya pernah investigasi teman dulu ya, saya diajakin bolos juga waktu SMA. Itu bukan bolosnya, tapi puas ketika ke tempat tongkrongan, gue berhasil nih bolos di jamnya ini nih, pagar tinggi, saya kasih apa itu pengaman supaya kalau berdirinya aman dilompati. Itu merasa kayak penguasa diterima gue nih, udah bandel nih, gue bisa kan diterima di tongkrongan tuh, gue udah paling bandel nih. Bangga ya di sekolah, lo apaan sekolah nggak ini mana tuh, di sekolah kecil di tongkrongannya gede. Nah gimana nih prostitusinya kesini nih yang kembali keadaan si anak ini diharga. Jadi sebenarnya nggak ada orang ini ya nakal ya. Mungkin saya juga waktu itu hampir kayak gitu. Karena saya nggak mau urusan pandang aja sih. Jadi udah ada, semangat, udah kabur teman kan, saya pulang. Tinggal lapor itu kan. Badung ya. Nah, mungkin ini ya penguasaan sekali mungkin anak-anak dikasih kayak mungkin udah praktekin lah Bapak Ibu. Saya yang harusnya belajar gitu gimana sih membuat mereka tuh dipentingkan, diperankan, dihebatkan meskipun nggak punya tempat, nggak punya wilayah. Nah, ini anak-anak kan jadi makin berontaknya kan di sini ya, kesenangan, kebebasan. Ini PR banget ya. Iya. Terakhir, Nah, ini nggak secara meraktekin, tapi ini kan udah diterapin masalahnya di sekolah kita ya. Kesulitan dan kendalanya apa? Atau kita udah punya buku anekdotal reportnya tuh Mas dan Pak Arif juga Walas ya, mantau. Guru-guru yang lain suka ini catatannya sering terlambat apa gitu. Udah sesuai ini atau tantangannya apa? Atau udah nggak usah pakai restitusi, udah sini aja pop. Ya kok ya, atau apa tantangan? Jadi bareng-bareng ya di sini kan nyari yang salah yang benar. Tantangannya kalau bagi saya mah sulitnya menyadarkan, menyadarkan sama anak itu susah gitu kan, karena anak tuh hanya takut hanya sesaat, tapi kesananya gitu lagi gitu kan, itu kan butuh proses yang benar-benar gitu kan, maksudnya menyadarkan anak supaya oh ini salah gitu, jangan diulangi lagi, tapi tidak mengulangi gitu kan, istilahnya meyakinkan adanya kesadaran gitu kan. Biasanya kalau pas dibina, pas punya kesadaran, wah ternyata Pak Askam baik ini cuma ngasih kita. Iya, sadar, besok lagi ya. Jadi kan mau dikasih sanksi yang berat, melihat ke aturan nggak boleh gitu kan. Iya. Kalau misalkan dikasih sanksi ringan, nggak ada efek jerak terhadap anaknya juga gitu misalnya. Berarti kesadaran intinya mas kalau bagi saya. Tantangannya kesadaran. Iya, menyadarkan. Nah itu menimbulkan. Berarti ini posisi siswa yang sulit disadarkan. Posisi gurunya harus seperti apa sih? Yang tadi ternyata siswanya sulit disadarkan itu. Kira ada masukan. terus bisa jadi contoh kan? Mungkin bisa contoh lagi ya. Misalnya dia kalau anak kan gondrong ya, berarti guru juga harus menampilkan bagaimana cara berpakaian yang rapi. Jadi si anak tuh bisa gurunya rapi gitu kan. Jadi harus ada kayak apa ya? Mungkin kita jadi contoh gitu. Jadi selain jadi guru, tapi kita juga jadi tempat buat kita apa ya? Kayak tunjuk lah gitu. Guru istilahnya anak jangan gondrong ya, tapi guru juga jangan gondrong gitu. Anak harus rapi pakaian, dan guru juga harus rapi pakaian gitu sih. Jadi tadi memberikan contoh yang baik. Iya, memberikan contoh. Misalnya gurunya gondrong, pendidikan tatoan gitu. Contoh siswanya aku jangan kayak guru ini. Contoh jeleknya. Enggak ya, berarti contoh harus yang sesuai ininya ya, yang diinginkan ya. Tapi menurut saya sih, yang saya sendiri ya, mungkin nanti beda-beda. Sabarnya, kadang bikin capek sih. Empati itu capek ya, Pak Asbed ya. Baterainya butuh berapa ini ya, mAh ya. Sabar. Ya sampai akhirnya gimana sih mulut ini tetap nggak ngata-ngatain tapi ya yang keluar tetap bagus-bagus sih, jengkelnya mentok itu bukan anak sendiri ini gitu kan. Gimana ya? Cara sabar gimana sih? Apa? Apa
Tidak perlu masuk diri. Tinggal orang sendiri ya. Sabar ada batasnya atau tidak, atau justru kadang kesabaran kita dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana ya, kebaikan Kata kita saya sendiri. ketika gini, sabar itu ada batasnya, tapi pahala sabar tidak ada batasnya. Bisa. Ya, satu. Tapi kalau berulang-ulang Pak, Sabar ada batas. iya, kalau berulang-ulang gitu harus saya melakukan kesalahan. Saya sering nanya ke siapapun itu, apa tuh istilah sabar emang selalu punya dua pendapat, jawaban. Yang ada bilang sabar ada batasnya, terus yang kedua itu sabar tidak ada batasnya. Nah, kalau bahkan kadang-kadang saya pernah tanya ya tentang sabar ini ada batas atau tidak. Nah, kalau sabar itu ada batasnya, saya bilang ya, saya minta apa batasnya itu. Mereka bingung. Apa ya gitu kan, mereka berpikir kan tadi bilang ada batasnya, ya apa batasnya? Ya, nggak tahu Pak gitu kan. Terus saya sampaikan bahwa kalau misalkan memang sabar itu ada batasnya, oke, itu bukan jawaban salah atau benar itu. Batasnya cuma satu, apa batas sabar itu? Ini kasih saya Pak, mungkin nanti ada pendapat yang lain. Batas sabar itu ya cuma satu, kematian. Udah jadi makanya tadi ada Pak Degar bilang sabar itu terus gitu. Kalau ada batasnya cuma satu, kematian. Yang kedua, kalau sabar itu ya memang tidak dibatasi. Kalau misalkan dibatasi berarti ibaratnya kita masih menyimpan sisi negatif dalam diri kita gitu ibaratnya. Terus juga kalau dikaitkan mungkin dengan nanti Pak Askar lebih paham ya. Terus tadi sudah disebutkan oleh Pak siapa Pak? Pak Idris, nggak paham sendiri. Kalau kita dikaitkan perkenalan namanya udah jelas. Artinya apa tadi Pak Idris? Kita ngomong sendiri. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berarti sudah jelas artinya kalau kita sabar berarti kita sedang bersama Allah. Tidak dibalik. Kalau kita tidak sabar berarti kita sedang bersama siapa? Seperti itu. Udah sabar kan nih. Tapi sabaran di dunia pendidikan sama nggak? Sebenarnya tidak. Dengan anak-anak yang sedikit selalu bermasalah ya kan? Masalah itu dikit tapi ngulangin dan Iya, terus diulangi. gemes ya. Sekali ada mengingatkan gitu ya. Menggoda. Menggoda. Iya. Dengan cara apapun. Ya perlu juga bahasa sekali kita mengingatkan gitu kayak walaupun ada batasnya tapi ada kayak ibaratnya apa ya atensi lah gitu kayak jangan nah itu tadi manja kesabaran orang itu jangan dimanfaatkan gitu. Karena kalau dimanfaatkan ya harus ada konsekuensinya gitu. Kayak misalnya nih guru, oh si guru ini mah orangnya sabar, tapi kan nanti jangan kaget ketika guru itu misalnya ngasih punishment gitu, ngasih apa gitu. Ya karena memang si muridnya ya mempermainkan kesabaran itu. Jadi memang harus ada kalau kata saya ada porsinya lah, ada porsi tapi porsinya bukan porsi kesabaran, nanti itu jangan main-mainnya itu kayak ibaratnya kayak mengganggu kesabaran orangnya itu. Jadi harus ada atensinya juga. Jadi kitanya ada penegasan gitu. Kita sabar tapi kita juga ada ini ada atensinya. Saya belajar dari orang noni ya. Noni maksudnya gini. Anak kita itu lebih takut sama guru yang berbeda agama Pak. Dulu saya waktu di sekolah lain ya, jangankan lihat orangnya, mendengar suara motornya aja, anak itu udah diem, nggak ada yang ribut, mendengar suara motornya aja, apalagi ketika udah masuk, gitu kan, ketika bertemu. Nah saya lagi belajar dari orang tersebut, caranya seperti apa biar anak itu merasa segan terhadap guru gitu kan, misalnya bukan takut ya, tapi karena ketegasan masalah apa ya gitu kan istilahnya. Paling kalau balik ke tadi, kita itu dipatuhi karena kita ditakuti, apa kita dihormati. Dia sayang sama kita, Pak. Saya mah sayang sama Pak Asgar, nggak enak kalau bikin salah. Atau akunnya malah kosong, Pak Asgar mah kalau nyupit bisa kebakar muka saya. Nah itu yang mana? Udah terjawab belum masalahnya si guru tadi? Mungkin yang kedua ya, Yang saya bukan Kebakar. Jadi kalau sekalinya marah, emang ya pernah. Mungkin karena itu ya. Itu mobilnya aja datang tuh langsung masuk kelas rapi. Iya.
Mungkin karena takut kebakar ya. Tapi sampai sekarang yang dirasa segan, hormat atau sedikit dongkol dan tadi yang diingat-ingat apanya? Mungkin yang diingat-ingat ya itu mungkin karena kemarahannya. Pasti awalnya gitu Pak. Nanti akhirnya kesananya ya jadi segan sendiri gitu karena oh si guru itu marah kayak gitu tuh berarti ya ada ilmunya secara nggak langsung lah gitu kayak saya juga tuh guru senior di sini waktu SMA yang saya takuti dulu ya karena memang kesalahan saya gitu. Tapi sekarang jadi sadar nih. Pengen tuh saya kalau masuk kelas tuh diam gitu. Nah, cocok. Jadi sebetulnya kadang juga ada yang namanya kalau di bahasa Indonesia Pak, informasi apa Pak? Kalau misalkan berita yang belum pasti kebenarannya apa Pak? Ini masih opini. Jadi misalkan contoh saya ambil contoh dari Pak Haidi. Tadi udah misalkan kayak sebetulnya kita memang salah gitu, kita berbuat salah terus mungkin ditegur, dihukum oleh salah satu guru kita itu, terus kita disitu menjudge si guru itu tidak baik, galak atau dan sebagainya. Disebarlah ini opininya itu yang dialami ke orang-orang sehingga misalkan contoh guru ini itu gimana tuh. Nah jadi ada anak yang langsung misalkan memang mereka terus beranggapan juga persepsinya yang ditangkap seperti itu ada. Tapi kalau misalkan dari kita sebagai guru ke anak, pun mohon maaf itu Pak Tuhan dan mungkin bisa diparuh ini Pak Insya Allah kalau dari agama lain dari ada agama ini kalau kita bisa menyentuh hatinya kalau dari agama itu yang bukan dulu sampai kepada ini yang memegang hati manusia kan Tuhan yang Allah. Dan insya Allah ketika sudah bisa menyentuh dari hatinya itu maka akan mudahlah untuk istilahnya mengatur anak itu kalau kita bisa menyentuh hatinya tentunya dengan kesabaran tadi Pak sebalik lagi juga dengan cara masuk jadi Pak Itu ya luar biasa tadi udah melengkapi semua. Memang akhirnya sabar itu kan bukan salah satu ini ya bahasa kita di awal tadi ya. sehingga muncul Salah satu nilai-nilai tadi ya Mas. Nah, toleransi, sabar gitu dan sebagainya itu orang sabar itu kayak apa? Ya mungkin panutannya ya para rasul sih sebenarnya, para nabi sih di situ. Manusia-manusia purnanya kan di situ semua ya. Muhammad paling final dan contoh toleransi dan sebagainya itu anak-anak mungkin sudah tidak melihat kisahnya orang toleran itu kayak apa sih, orang sabar itu kayak apa sih di sekolah galak semua orang sabar ganu sampai sekolah belajar sabar kan belajar semangat kok teman-teman pada ikut semua nggak sama gurunya nggak ketemu semangat nyari di mana anak-anak di internet joget TikTok ya semangat buka iya semangat. Nah ini mungkin ya saya juga berefleksi gitu ternyata apakah sekolah masih menjadi tempat ideal mencari nilai-nilai yang bilang tadi termasuk sabar. PR banget ya ini ya, ini hebat dan luar biasa. Ini dikerjakan ya sebenarnya. Iya, dulu kan sebenarnya cuma di situ ya Pak Ade ya, pengalaman mungkin ya, udah jadi guru puluhan tahun, udah merasakan kalau saya apa tuh ya masih belajar banyak gitu dari beliau-beliau di sini. Makanya ternyata mencari nilai-nilai kehidupan itu yang harusnya ditemukan di sekolah. Nah ini kan cuma alat ya, institusi apa tadi itu cuma alat. Saya juga nyubitnya orang sayang itu mesti beda ya, cubitan mesra. Jadi nggak dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit pidana gitu enggak ya, dikit-dikit ini kan ada kunci yaitu value atau nilai kasih sayang. Kalau di bahasa Indonesia Pak, kalau misalnya kita memarahi ya, ada sarkas tuh ada bahasa yang ini ya, dengan sindiran dengan apa. Mungkin kalau respon anak bagus ya, anak yang nanti atau dikasih stimulus dengan ucapan kalimat itu dia misalnya, gerah banget nih, misalnya panas ya. Tapi kalau respon anak dia bagi merah apa gitu ya, tapi untuk orang kan kayak apa dia ngerti atau apa kadang-kadang alas atau apa ya. Ini yang respon bagus juga. Berarti anak-anak kita memang selain tadi lupa tentang
kayak apa nilai-nilai kehidupan kebajikan antara lupa, tidak tahu tapi tidak tahu mewujudkannya. Kayak tadi sabar itu kayak apa sih Pak? Ini pas kan sabar itu wujudnya kayak apa sih? Orangnya kayak apa sih? Bawa ke sini orang sabar itu kayak apa? Butuh ya gitu. Panas itu harus ngapain sih? Nyari air terus disiram ke temannya, nyiram dirinya ke kamar mandi, gosok gigi atau buka jendela atau keluar panas gitu. Nah ini harus dikenalkan ya, kalau nggak nanti kan ngapain duduk di luar? Gerah Pak. Gue belum tahu cara menghilangkan rasa gerah. Mungkin nggak salah kan ya orang nyari tempat ini, tapi bertabrakan mungkin dengan tanggung jawabnya apa saja, misalnya di KPM. Tapi kalau bisa saling empati tadi mungkin. Cuman energi baterainya harus berapa MAH-nya? Ya, 10.000 100. Cas terus ya. Terus. Oke, refleksi terakhir nggak usah dibaca ini. Gimana pertemuan hari ini? Alhamdulillah. Jadi tahu lah ya. Pokoknya kalau saya di sini yang di depan justru dapat ilmu ya dari bapak ini ya, belajar banyak ya para CGP dan lainnya. Ini luar biasa guru di sini begitu, menginspirasi. Kesabarannya jangan ditanya. Apalagi Bapak Arif Oke, ya semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya Pak.